kalau ada busana muslim, saya rada bingung. Kalau busana muslim ya berarti sejak kapan ya busana itu masuk Islam gitu loh ya. Syahadat itu loh busana ya kan itu loh. Nah, yang pakaiannya kayak gimana, selalu kayak gitu. Sedangkan laki-laki itu cenderung relatif bukan yang disalahin pertama. Padahal sebenarnya posisinya sama-sama Ustaz. Harusnya laki-laki juga menekankan juga menjaga pandangan itu. Sebenarnya ya mungkin ada istilahnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kalau dibalas sama istri gimana? Burung tetangga lebih berkicau daripada burung sendiri. Oh repot kayak gini kan. Kalau kita pakai istilah seperti itu kan. Oh, iya. Selama cuma gini doang ya. Cuma gini gitu. Monoton. Alhamdulillah senang banget ketemu guru kita setelah ngaji Jaya Tempur. Jadi Jaya Tempur itu memang beneran ada bukunya gitu. Dan kita semua dapat dari Ustadz, terutama saya. Belajar Iqra gitu ya, pelan-pelan sama Ustadz. Masih cocok Ustadz saya ngaji ya. Ya kita kan PAUD Pak. PAUD itu kan ya pendidikan anak usia tua. Ya, jadi belajar aja lah. Kalau anak-anak kita masuk PAUD, kalau kita pakai T kan PAUD dan bahasa lainnya ini santri kolot. Nah ini Ustadz, saya kepikiran beberapa hari ini Ustadz. Ada perintah dari Rasul, saya mohon izin kalau salah gitu. Perempuan harap, wahai perempuan, tutupilah auratmu, dan laki-laki jagalah pandangan. Kalau saya nangkepnya hari ini, kalau tutup aurat lebih ketol gitu Ustaz, lebih katon karena batasnya jelas. Kecuali muka, sama telapak tangan lah. Nah, kalau menjaga pandangan ini Ustaz, jadi laki-laki diperintahkan menjaga pandangan itu sejauh mana, maksudnya apa, terus sejauh mana gitu. Perempuan untuk aurat, insya Allah aku paham lah kami gitu ya. Tapi laki-laki menjaga pandangan itu bagaimana? Apakah buang muka, apakah nunduk, apa pakai kacamata kuda gitu. Nah, kira-kira dimaksud itu hadis apa? Hadis kalau salah. Hadis ada, Qurannya juga ada. Ada. Bukan berarti memalingkan wajah ya, tapi pandangan di sini itu pandangan yang tidak sampai menimbulkan fitnah ataupun pandangan yang bermuatan syahwat. Karena memang kalau kita mengingat daripada sejarah masa lalu, bahkan di fikih sendiri saja batasan daripada aurat perempuan bagi perempuan merdeka itu batasannya itu selain wajah dan telapak tangan. Tapi untuk selain perempuan merdeka, yakni para kaum budak itu, mereka menutupi auratnya itu persis seperti laki-laki. Ya, mabaina surati warbati, bagian antara pusar dan lutut. Ini pernah dari riwayatnya daripada Sayyidina Umar itu pernah dalam satu redaksinya itu ada seorang budak yang berpakaian seperti merdeka, seperti wanita merdeka. Lalu Sayyidina Umar itu malah mencegahnya, karena ini konteks zaman ya. Nah, karena agar membedakan antara budak dengan orang merdeka. Karena si perempuan nanti memakai pakaian seperti orang merdeka, yang dikhawatirkan adalah akan membuat pandangan orang itu bahwasanya dia itu adalah perempuan merdeka. Karena status merdeka dan tidak merdeka itu di dalam fikih itu sangat jelas sekali perbedaan auratnya kan. Nah, kalau kita bayangkan zaman segitu pasar budak, di mana perempuan budaknya, yang kalau perempuan itu budaknya itu auratnya seperti laki-laki. Kalau kita pada zaman itu, wah, pandangannya seperti apa kan?
Ya, batasan aurat perempuan itu zaman perbudakan itu adalah ya auratnya sama seperti laki-laki. Gitu loh, di luar sholat ya. Di luar sholat. Nah itu kan tentu kita ini kalau seandainya hidup di zaman tersebut, wah udah kemana-mana ini kan. Nah ternyata di situ bisa secara konteksnya begini, secara konteksnya menjaga pandangan itu memalingkan wajah, terus penunduk saja. Akan tetapi cara maknawinya itu adalah pandangan yang tidak sampai bermuatan syahwat ataupun pandangan yang sampai menimbulkan fitnah. Ini yang dikehendaki. Apapun itu bentuk penutup auratnya, jika pandangannya itu bermuatan syahwat, saja itu yang dilarang. Karena muatan syahwat. Tapi kalau misalnya pandangan itu merujuknya kepada aurat yang selain telah disebutkan tadi kan, selain auratnya lah, itu masih diperbolehkan. Karena batasan aurat sendiri itu ada beberapa perbedaannya. Yang lebih jelasnya itu kan yang kita ketahui itu kan antara kalau laki-laki antara pusar sampai lututnya ya pinggulnya kan. Kalau perempuan itu wajah dan kedua telapak tangan. Ini konteks zaman juga ternyata ada sebelumnya itu. Artinya dari cerita dari riwayat Sayyidina Umar itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya status seseorang itu menentukan bagaimana cara berpenampilan dan berpakaian. Karena untuk menunjukkan sifat yang akan timbul daripada cara berpakaiannya. Dan ini menentukan hukum sendiri. Makanya kalau sekarang kan berhubung tidak ada perbudakan, ya, itu kan. Maka pandangan di situ tuh lebih kepada konteksnya pandangan yang tidak sampai menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah. Ya kalau orangnya itu, maaf yang ngomong ya, orangnya itu apa kalau kita syahwatnya tinggi, jangankan mereka yang tidak pakai apa-apa. Lalu yang pakai mau kena saja, yang tertutup jelas kan. Kalau emang orangnya itu syahwatnya tinggi, ya tetap aja ngelihatnya itu hal yang menarik kan itu. Dan ini kan, kenapa kok dijaga pandangan itu untuk tidak sampai menimbulkan fitnah yang menimbulkan pelecehan terhadap kehormatannya wanita. Kalau dulu itu sampai ada istilahnya lidah tak bertulang ya. Tambahin lagi kalau saya, Pak. Zakar tak bertulang, Pak. Kalau lidah itu melukai hati, kalau zakar itu melukai kehormatan. Iya, benar. Seperti itu. Makanya memang sama-sama tak bertulangnya. Iya. Dua hal itu yang kudu wajib dijaga memang. Betul. Nah ini berkaitannya kan tentang masyarakat kan, tentang hubungan dengan sesamanya. Selama ini kan kalau ngelihat wah itu perempuan itu nggak pakai penutup kepala, nggak pakai jilbab ya kan. Ya konteksnya kalau kita itu ada orang pakai kemben ya kan, seperti adat Jawa gitu. Dodotan kan gitu loh kan, yang hanya tertutup sampai ketiaknya kan gitu. Ya kalau kita melihatnya parno ya mesti hal itu ya parno. Tapi karena berhubung umumnya masyarakat kita melihat hal itu wajar ya. Hal itu wajar kan gitu. Bukan pandangan, bukan penampilan yang mengundang daya tarik syahwatnya pria kan. Kalau memang itu mengundang syahwatnya pria, tentu semenjak zaman dulu orang-orang yang berpakaian tersebut itu yang demikian itu sudah banyak pelecehan. Ya. Gitu. Dan ternyata tidak ada. Berarti memang terkait hal itu kan kembali kepada budaya. Ya repotnya itu kan kalau kita ngomong nanti selanjutnya lagi agak unik lagi, Pak. Ada istilah kita itu sering dengar ya, busana muslim, Pak. Ya. Nah, saya kadang bingung kayak gini. Semenjak kapan busana itu jadi muslim? Kapan syahadatnya? Kan itu ya. Kapan syahadatnya kan? Busana muslim ya kan. Ya, padahal Pak, secara syariat itu tuh tidak pernah membatasi bentuk busananya seperti apa. Tidak pernah membatasi penampilannya seperti apa. Yang jelas penampilan yang bisa menutupi aurat
dan penampilan yang tidak mencerminkan kesombongan. Intinya itu aja, yang bisa menutupi aurat dan juga bisa menjaga dirinya, tubuhnya kan, dari lingkungannya, dan busana itu tidak sampai menampakkan kesombongan. Padahal seperti itu busana itu kan. Makanya kalau ada busana muslim, saya rada bingung. Karena busana muslim ya berarti sejak kapan ya busana itu masuk ke Islam gitu loh ya. Bersyahadat itu loh busananya kan itu loh. Nah, yang orangnya kan ini nanti berurutan jauh lagi Pak. Kayak kemarin kejadian tahun baru Masehi. Wah itu bukan tahun barunya orang Islam ya. Kita punya tahun baru sendiri. Tahun baru sendiri ya. Penanggalan itu kan memang sejak dulu sudah ada Pak. Dan kebetulan zamannya Nabi dipakai itu penanggalannya itu lunar ya. Dengan perhitungan bulan bukan matahari. Sedangkan penanggalan matahari itu oleh masa Romawi. Dan pikirnya tahun baru itu tahun baru Islam. Sejak kapan tahun baru ini? Masuk agama. Kalau di sekolah udah masuk ke jadwal ini tata tertib. Ya mungkin Jumat, misalnya ini Kamis, Pramuka, Jumat busana Muslim, udah masuk ke jadwal. Pengistilahan daripada tahun baru Islam itu mungkin tak kan itu ya, sudah menjadi budaya kita kan pernah masuk tersebut. Adapun berangkat daripada penanggalan itu kan tetap daripada peredaran kita. Yang namanya bendera itu tidak punya agama. Dan itu. Dan harinya itu tergantung bagaimana kita baiknya kan. Sama-sama saja. Oh itu tasyabut dengan orang Muslim kan. Ya, kalau kita ngomong tasyabut apa sih tidak tasyabut? Karena manusia itu makhluk plagiat paling hebat. Peniru paling hebat. Kalau makhluk peniru yang paling hebat itu manusia. Apa yang tidak bisa kita tiru? Cuma balik lagi konteksnya peniruan ini tidak sampai lepas daripada konsep akidah. Konsep akidahnya. Ya selama itu tidak sampai mengancam akidah kita kan. Tak masalah itu kan. Seperti bagaimana kita itu tidak hanya berpenampilan ya kan, tapi juga bersikap layaknya orang muslim yang baik. Makanya ada salah seorang mujtahid ya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat kelompok orang yang foya-foya, senang-senang ketawa-ketawa minum-minum yang lewat itu, dia tidak mencela, tapi justru mendoa. Doanya yang terkenal itu ya Allah sebagaimana Engkau membuat mereka senang dan bahagia, jadikan mereka juga senang dan bahagia kelak di hari kemudian. Itu betapa beliau itu melihat orang-orang demikian itu dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kalau kita mah, wah ini kasihan, itu sebenarnya cara pandangnya bagaimana? Kalau kita itu melihat daripada ulama-ulama terdahulu yang notabene itu panutan kita kan, tidak hanya di dalam hukum fatwanya, tapi juga di dalam perilaku keseharian, di mana kesantunan beliau di dalam menyikapi orang-orang yang demikian itu dengan kasih sayang yang itu kasih sayang yang bukan ini Pak, yang bukan modus Pak. Iya. Sekarang kan zamannya modus. Iya. Zamannya modus. Banyak tiba-tiba ada orang baik tiba-tiba ngajain gak ada hutan. Caleg Arab maklum itu sudah hukum alam. Alamnya. Sayangnya tinggi. Kalau lihat yang cantik pengennya nafkahin aja. Iya. Peduli. Untung ini bukan ya Pak, bukan apa namanya, bukan live ya Pak. Enggak.
Nah, kalau live itu pernah saya di banned gara-gara ini. Hmm. Maka waktu itu mereka melewatin balihonya caleg. Oh. Melewatin balihonya caleg gitu Pak. Waduh langsung. Anak-anak kayak begini kan. Oh. Kayak begini Pak. Ya namanya juga. Enggak ada niatan untuk pilih. Enggak ada niatan kayak gitu Pak. Langsung kan. Bukan di banned ya. Ada peringatan gitu. Nah ini tim editor buat apa ini yang salah? Apa Iya, yang benar. salah? Dicari bola gara-gara ini tanpa sengaja itu Pak. Gak ada niatan apa-apa kan. Ada yang begini kan, ada yang begini kan, ya anak-anak kan ya. Waduh ini kacau ini gini malah. Akhirnya ya diulangi lagi kan itu. Nah ini Ustaz, karena ada omongan juga, misalnya kesel atau apa gitu Ustaz, dari kalangan perempuan. Kita mulu yang disuruh jaga aurat gitu. Laki-laki matanya juga dijaga gitu. Nah, itu mungkin pegel apa kesel gitu ya. Karena tiap ada kasus pelecehan, kekerasan seksual, itu cenderung saat ini ya, saya menangkap juga di Indonesia gitu ya, cenderung pihak yang disalahkan selalu perempuan. Pakaiannya kayak gimana, selalu kayak gitu. Sedangkan laki-laki itu cenderung relatif bukan yang disalahin pertama. Padahal sebenarnya posisinya sama-sama Ustaz. Harusnya laki-laki juga menekankan juga menjaga pandangan itu. Sebenarnya Pak, kalau kita merujuk ke masa lalu Pak, memang perempuan itu kan makhluk yang diciptakan untuk beraktivitas di luar. Bukan sebagai tulang punggung. Ya. Kan kalau ditinjau dari hukumnya itu kan aktivitas di luar itu sebenarnya tidak diperlukan jika memang tidak ada hajat. Termasuknya hajat di sini itu kan urusan cari makan ya kan bahasanya. Kalau memang awal-awal itu kan seperti waqorna fi buyutikunna ya kan. Aslinya itu Pak. Waqorna fi buyutikunna ya kan. Hendaknya perempuan itu menetap di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujul jahiliyatil ula. Jangan sampai bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah kan, perempuan jahiliyah. Makanya benar Pak, sampai ada istilah. Ada solehah, ada solekah Pak. Ya, kalau solekah itu ya berarti perempuan yang suka bersolek kan. Kalau itu malah wis menawi garwa apa perempuan solekah kan ya kan. Garwa yang solekah kan mana ya kalau solekah nanti jadi bersolek terus kayak begini malah. Itu kembali kepada kepada lisan kan itu malah dialek yang disalahkan kalau itu malah. Tapi kan kalau merujuk daripada yang awal itu kan tentang ini apa ya? Tentang apa? Tentang perempuan itu kok kenapa kok tidak ada apa kesetaraan kan gitu loh kan. Kenapa yang harus jaga perempuan? Balik lagi itu sebenarnya bentuk penghormatannya perempuan loh agama itu. Karena memang perempuan itu cenderung sebagai objek pelecehan, objek penganiayaan kan, objek penistaan kan gitu. Karena status dia lemah secara perasaan, lemah secara fisik. Kan, ya. Lemah dari hatinya juga kan gitu. Makanya karena kelemahan inilah akhirnya yang dianjurkan itu mereka tidak beraktivitas di luar. Seumpama tidak ada hajat yang menuntut yang menuntut untuk dia keluar. Nah, bagaimana dengan seperti sekarang ini kan? Nah, itu kan masuknya hajat kan itu Pak. Mahasiswi misalnya, terus gitu. Kerja. Wanita karir kan itu. Terus yang biasa salah satunya wanita karir itu adalah yang biasa senam aerobik gitu loh Pak. Instruktur senam ya kan. Ya, itu juga sama wanita karir. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu kan? Balik lagi Pak kalau itu malah kembalinya itu adalah ya kalau memang kita itu memang
pikirannya nggak beres, apapun yang dilihat juga nggak bakal beres. Ya. Kembali lagi kepada masing-masing. Tidak akan pernah tidak akan pernah timbul kalau mereka sadar kan. Ya basino ya wajar lah kucing garong dikei Iwak. kan gereh kan ya. Masa ikan dikasih kucing garong dikasih ikan ya dicaplok kan. Lihat-lihat dulu kucingnya apa ya. Kalau kucingnya doyannya whiskas, Pak. Iya. Mau ditawarin ikan teri satu baskom nggak bakal dilirik, Pak. Enggak doyan, Pak. Iya. Kelasnya beda. Whiskas, Pak. Dengan bahasanya kan itu. Jadi balik lagi kan. Warnanya kayak kucing. Nah itu kan kucing kampung, Pak. Beda kalau kucingnya tuh kelasnya whiskas, Pak. Ditawarin ikan kembung juga nggak bakal ngeladein, nggak doyan ya kan. Mules kan. Itu juga. Jadi seperti itu, Pak. Balik lagi kan kalau emang kita itu hatinya terdidik untuk kebaikan, bagaimanapun bentuk orang yang ada di depan ini tetap dia pandang dengan baik. Berarti kalau masih tampang-tampang rai-rai masih gampang kegoda, kalau ada senam jantung sehat, bapak nggak usah deket-deket senam jantung sehat atau aerobik gitu Ustaz ya. Pak, kita bawa tameng aja, nggak usah sosokan mau ini nganterin istri, nggak usah Ustaz ya. Nah, itu seharusnya kita tuh bawa nyonya, Pak. Iya. Nah, nyonya itu memang sebagai bahan penguat. Rem. Itu kalau tampang-tampang di sini sebaiknya dihindari Ustaz ya, senam aerobik. Bawa bapak di sini masih labil, bro. Masih labil ya. Enggak, maksudnya mendekati aerobiknya itu kan itu ada sesuatu berarti kan di situ. Itu penyemangat sebetulnya. Terus ada yang nakal Pak itu, Pak. Ada yang nakal. Pakai dalilnya juga ada. Ya. Saya ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menikmati dan mensyukuri nikmatnya. Allah itu maha indah. Nah, dan mencintai keindahan. Nah, salah satu keindahan yang paling indah. Nah kalau Tuhan saja suka dengan yang indah-indah, masa maksudnya nggak seneng yang indah-indah. Ini sebagai wujud syukur loh. Iya. Ya syukur kan nggak salah sih. Iya. Nah, akhirnya ya memang kalau yang namanya dalil itu kan bisa diperincar macam-macam lah ya. Kayak gitu mah. Balik lagi kepada jika kita itu sudah terdidik dengan yang baik, apapun yang dilihat itu pasti akan menjadi baik. Kalau potensinya memang ada istilah mata keranjang. Apa di ronsen itu ketika di ronsen CT scan ada keranjangnya di balik matanya gitu atau kalau memang ada potensi mata keranjang, misalnya bisa nggak misalnya saya nikah lagi tuh untuk menyelamatkan syahwat saya gitu. Terus kalau misalnya menyelamatkan syahwat, ya sampai berapa gitu batas menyelamatkan syahwat itu? Karena sebenarnya keranjangnya itu yang masalah itu. Apa gimana? Ini sebenarnya nanti seperti pernah ada satu guru besar di Al Azhar itu pernah diwaduli seperti ini oleh seorang suami, Pak. Ya. Saya ini kamu lihat istri saya biasa-biasa. Ya sudah, kalau kamu jangan lihat siapa-siapa, lihat istri kamu aja. Setiap kali saya melihat di luar kok ada perempuan yang lebih cantik daripada istri saya, ada yang lebih muda daripada istri saya. Ya mungkin ada istilahnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kalau dibalas sama istri gimana? Burung tetangga lebih berkicau daripada burung sendiri. Oh repot kayak gini kan. Kalau kita pakai istilah seperti itu kan ya. Nah terus akhirnya apa? Dijawab seperti ini. Kamu jangan pernah ngelihat siapa-siapa. Lihat istri kamu aja. Kemanapun kamu pergi, siapapun yang kamu temui, perempuan, siapapun yang kamu temui, kecuali mahram, kamu jangan pandang wajahnya. Jangan pandang wajahnya. Selain istri kamu dan mahram kamu. Selain itu saja. Lama ya kan. Memang ini kan didikan batin ya Pak. Tarbiyah. Nah, akhirnya
selama berhari-hari dia mencoba untuk tidak pernah melihat selain mahram dan istrinya. Sampai 40 hari terlewati. Perasaan dia yang selama ini melihat orang lain itu lebih menarik daripada istri saya, itu malah kebalik, istri saya jauh lebih menarik daripada orang lain. Nah ini yang dikendaki dengan ghodul basar. Memejamkan ghodul basar itu, kalau bahasa Jawa itu merundukkan pandangan, ya. Merundukkan pandangan kan. Jadi tidak jelalatan bahasanya. Karena potensi untuk nafsu liar itu sangat besar, Pak. Sangat besar itu, Pak. Potensi nafsu untuk liar. Makanya kenapa untuk bisa dibatasi itu kan pakai istilah batasan aurat kan itu. Justru ini untuk menjaga daripada kehormatan wanita dan laki-laki itu sendiri. Berarti bapak-bapak di sini bisa terapi 40 hari ya Ustaz ya? 40 hari. Nah, dulu ngeliatin istri aja gitu lah, Pak. Ya udah sepet tangan lah siromane. Cuma kadang-kadang Ustaz nggak ngelihat yang di luar di HP Ustaz. Itu melihat di Instagram itu hashtagnya. Nah, ya berarti jangan pakai itu. Nah, berarti termasuk puasa hashtag Instagram juga. Itu, Pak. Seksi. Wah, jangan dicari. Itu. Nah, ini. Dan kalau ngelihat di luar tetap, Pak. Ya perempuan juga sama kayak gitu. Ngelihat di luar kok kayaknya burung tetangga lebih berkicau dari barat. Karena begitu ya repot lagi kan. Kang Adek, ini. Enggak, ini. Enggak live ini, Pak. Kalau live Pak Boten. Serem kalau live, Pak. Alhamdulillah sudah mulai kabut-kabutnya sudah mulai menyingsing. Berarti hindari aerobik, terus terapi 40 hari. Dan kalau aerobik diganti namanya jadi senam kesehatan nggak masalah. Nggak masalah ya. Senam jantung sehat yang sering ada di sini. Oh iya. Selamanya cuma gini doang ya. Cuma gini gitu. Monoton. Balik lagi sesuatu yang udah begitu yang jelas. Nah, bukankah senang itu akan menimbulkan imun yang kuat, Pak? Iya. Imun ya. Gitu kan. Rasa senang itu kan dopaminnya itu loh, Pak. Itu kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu, Pak. Makanya kenapa? Ya salah satunya itu ya kita itu pengen apa ya? Pas ketika hari Minggu itu kan imunisasi, Pak. Imunisasi hati, Pak. Biar kuat kan. Bukankah orang yang semakin banyak godaan itu semakin kuat? Kalau misalnya ya tadi terlepas kita menjaga diri ini kalau terkait apa misalnya kita di dunia ya sehari-hari ini kayak main jalan di mall gitu atau di kantor kan ya nggak semua bisa berpakaian rapi apa sopan gitu dan misalnya kalau kita kayak gitu kanan kiri ini semua kita tunduk terus gitu apa di kantor juga mungkin apa ya banyak apa rekan kerja yang perempuan gitu ya kalau kita ngobrol kita tunduk terus gitu juga mungkin dianggap nggak sopan apa gimana itu gimana kira-kira dalam maksudnya ya insya Allah kita bisa menjaga syahwat apa segala macam cuman terkait apa kita memandang aurat itu hukumnya jadinya gimana? Sebenarnya kalau kita misalnya meeting ininya kebanyakan mayoritas misalnya perempuan nih misalnya ngomong sambil betul ya kembali ke awalnya tadi, Pak, pandangan yang tidak sampai menimbulkan syahwat dan juga kalau kita menunduk terus, Pak, dikira pemulung repot lagi kan itu kan ngeliatnya botol bekas kan malah nunduk terus ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara belajar orang yang selalu menundukkan pandangan
Gak usah jauh-jauh, Pak. Pemulung saja itu sudah menjadi pelajaran kan. Luar biasa ya. Itu orang yang selalu menundukkan pandangan, Pak. Masalahnya cari botol bekas itu malah. Gak ada niatan untuk menjalankan perintah Tuhan itu, Pak. Soalnya sahabat kita ini Al Jasmini ini atasannya orang luar negeri, Iya. perempuan gitu Ustaz. Kan sering rapat gitu ya. Roni itu pikirannya panggil saya ke kantor dong, panggil saya ke kantor tuh maksudnya sering biar bisa berduaan gitu. Iya, itu anu sih Pak. Larinya kan jawabannya cukup keren itu Pak. Saya itu pernah punya jawaban yang lebih apa ya, yang lebih sederhana. Waktu itu di Magelang itu Pak. Emang kalau kiai-kiai dulu itu jawabannya nggak pakai dalil loh Pak. Pakainya itu analogi. Pakainya itu analogi gitu Pak. Sederhana jawabannya. Waktu itu pernah muktamar NU di Magelang. Ada pembesar-pembesar para kiai kita itu datang hadir kan. Nah, beliau itu sowan sama salah satu kiai sepuh yang di situ. Nah, itu kalau di apa namanya di deretan kiai NU itu termasuknya yang paling dihormati Pak pada zamannya ya. Nah, itu ketika beliau sholat itu melihat jamaah perempuan sama jamaah laki-laki itu nggak pakai satir itu. Cuma hanya sekedar pembatas tali di penteng itu apa tali ditarik kayak begitu aja kan. Nah ini ada satu kiai namanya Yai Bisi Samsuri kan. Beliau itu ahli bahasa masail. Pokoknya hukum fikih itu sangat paham sekali. Wah ini nggak boleh. Nah ternyata sama Yai itu padahal mah beliau itu masih gerentes di hati ya, terbesit di hati saja. Tapi beliau tahu kan, Yai Magelang itu namanya Yai Siroj. Itu sampai dibilangin, oh gini, kalau kuda betina sama kuda laki-laki, kalau lagi nggak syahwat dikumpulin loh, nggak bakal ribut. Nah ini manusia loh maksudnya. Ini analoginya kan. Kuda itu kalau nggak masa kawin, gitu loh kan, dikumpulin betina laki-laki, nggak bakal ribut, nggak bakal berisik kan itu. Ya udah cukup kan, sebagai analoginya jawabannya. Lah ini lah kalau nggak ada syahwatnya, meskipun kumpul kayak apapun ya, kalau nggak ada syahwatnya nggak bakal timbul fitnah lah kan. Apalagi manusia. Apalagi manusia kan. Bahasanya itu kan jawaban beliau itu sederhana sekali. Artinya kembali lagi kepada sejauh mana syahwat kita itu bisa terjaga. Makanya kalau misalnya semua itu harus seperti ini, harus seperti itu, kita kembali kepada hatinya masing-masing. Itu malah. Ya kalau memang zaman sekarang kan, wah itu enggak mungkin terjadi. Mungkin sih terjadi. Kenapa kok demikian ya kan? Ya kita itu kalau kita lihat di sana itu kan, di Masjidil Haram itu Pak ya. Laki-laki perempuan campur jadi satu. Mana cakep-cakep lagi kan orangnya kan. Libanon. Nah, ya, terus pokoknya mah top-top lah itu loh kan. Bangkok Pak. Bangkok. Uzbekistan. Ya kan keren, wis pokoknya cakep-cakep bahkan gitu loh kan. Tapi masuk mau syahwat kan gitu loh kan. Apalagi ibadah loh ini kan. Ya masuk mau syahwat dan kembali lagi tidak melihat apa namanya, tidak melihat ini tempat ibadah, ini tempat meeting dan kalau ini tempat senam kan gitu Pak. Lalu lagi kepada kita Pak. Sejauh mana pandangannya? Kalau yang pandangannya menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan syahwat, ya seperti itu kan akan menimbulkan keburukan kan itu Pak. Balik lagi tergantung cara pandangnya kita. Jangankan manusia, kucing kawin aja dilihatin kalau syahwat nah ya syahwat beneran kan. Jangan kucing, bebek, ayam aja kalau misalnya kita punya muatan syahwat, yang ngelihatnya juga syahwat Pak. Gitu kan. Tidak hanya manusia Pak, hewan sendiri pun kalau kita melihat hewan yang begituan ya kan. Kalau kita melihatnya dengan syahwat, ya syahwat juga. Makanya dilarang itu bersyahwatnya ini yang tidak pada tempatnya. Syahwat itu kan harus ada tempatnya kan gitu loh kan. Yang pantas disyahwat itu hanya
istri sendiri, bukan istri orang lain. Iya. Kalau pandangannya aman sampai, tapi ada juga yang bilang suara perempuan juga aurat. Itu gimana? Itu suara yang seperti apa? Kadang-kadang kita udah ngejaga, misalnya Al Jasmini itu udah menjaga pandangannya. Kalau suara itu bagaimana, Ustaz? Suara perempuan yang sampai jadi aurat itu seperti apa? Suara perempuannya jadi aurat itu sebenarnya khilafah. Ada yang mengatakan enggak aurat. Enggak aurat. Enggak, artinya daya tariknya beda, Pak. Makanya kenapa rata-rata yang pengumuman di peron stasiun sama di bioskop sama pengumuman umum di mall itu rata-rata itu perempuan, Pak. Karena mudah hati itu terluluhkan dengan suara perempuan, Pak. Beda dengan suara seperti ini, Pak. Selamat siang. Bisa dilihat, Pak, surat-suratnya. Wah, itu beda lagi kalau itu mana. Itu suara untuk mengingatkan. Iya. Semakin berbanyak berzikir kan itu loh, dan berdoa semoga saya selamat kan itu. Nah, itu kalau misalnya suara perempuan itu enggak, karena kenapa? Daya tariknya itu lebih mudah. Nah, ketertarikan inilah yang perlu dijaga kan. Tapi alhamdulillah kalau di Simpang, Pak Ustadz, kalau yang lagi raja itu polwan, dia malah seneng gitu. Kayak raja aku dong gitu. Periksa aku dong kayak gitu. Pasti punya Pak, sekalian surat nikah. Ya, masih bujangan. Dan seterusnya kan itu mah. Ya, kalau apa namanya suara perempuan itu bukan hal yang patut dihindari ya Pak ya. Karena kembali tetap aja kembali lagi kepada apa cara kita memandangnya dan cara kita mendengarkannya kan. Karena semua suara wanita itu ya tetap menarik. Customer service itu kan, ketika saya ya ada masalah Pak di BRI Pak, laporan kan, ini kan suaranya menarik Pak. Penawaran kartu kredit juga selalu perempuan Ustaz. Iya Pak. Dengan Pak Ahmad Mutakin. Iya. Gimana Pak, cicilan BNI-nya aman? Jadi tetap gitu. Yang ada, yang kalau karena yang bicara perempuan nggak ada jadi ada-adain Pak. Iya. Tunggu dulu Pak ya, dia ada-adain kan. Emang daya tariknya itu beda. Makanya kan kalau sampai ngomong kan kayak begini. Yang keren itu emang udah makolahnya itu emang udah ucapan pesan-pesan yang beda lah Pak. Seperti kayak gini. Seseorang itu akan mati kesadarannya jika dihadapkan dengan perasaan wanita. Gitu. Karena emang ini sudah jadi asal penciptaannya sih. Asal penciptaannya dari semenjak dulu kan. Makanya kenapa kalau berhubungan dengan wanita itu semuanya jadi tragedi Pak. Jadi tragedi Pak. Kalau yang tidak bisa menjaganya kan itu. Itu berarti bisa berjalan lurus dengan kalau salah ada ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran ini Ustaz. Engkau akan digoda dengan perempuan. Terus kemudian kuda-kuda. Terus yang lain gitu. Nah, perempuan itu memang disebut pertama itu Ustaz, di ayat itu gitu. Karena memang Allah dengan kekuasaannya mengetahui sekali bahwa memang potensinya yang paling besar, mungkin seperti itu Ustaz. Iya benar. Ya kembali lagi. Kayak kita di sini tuh kayak kekuasaan, apa sih kekuasaan nggak butuh gitu misalnya. Ini nyindir siapa? Iya. Nyindir siapa ini? Terus harta penting bisa ngopi, bisa ngerokok gitu. Nah, tapi kalau memang wanita ini agak gini gitu. Memang seperti itu. Godaan terbesar mungkin seperti itu. Ya kan karena pertama kali godaan yang dibuat untuk manusia kan perempuan, Pak. Yang itu kan obusahwati minan nisa. Pertama kan perempuan, banin, anak-anak. Ya. Ya kan?
Kuda-kuda saya pernah dengerin tuh. Ya zina linasi syawatuna nisa'il banina wal qanatir. Konatir itu apa sih? Harta benda. Harta benda. Harta benda. Di sini ya masuk deposit apa gitu loh kan. Kontorati minadz zahabi dan juga apa investasi kan. Wal khailil musawwamati dan juga apa namanya kendaraan kan. Aksesorisnya gitu loh. Dan peternakan serta perkebunan. Artinya di sini hal-hal yang menjadikan daya tarik untuk syahwat kita timbul itu yang disebutkan 5 itu, Pak. Ya. Kalau di sini kan wal anami ya pokoknya mah ingon-ingon. Kalau bahasa ingon-ingon kita apa ya? Peliharaan, Pak. Enggak cuma ayam, Pak. Semua peliharaan, Pak. Bapak ini burung, manuk. Peliharaan semua, Pak. Yang terakhir itu perkebunan. Ya berarti orang punya bonsai kan ya. Orang punya tanaman kan ya. Gelombang cinta. Ya, kan? Itu modelnya Antorium. Janda bolong, lidah mertua. Alahnya kepada ini, Pak. Kepada apa? Kepada apa namanya? Materi semua itu, Pak. Cuma satu yang bukan materi, Pak. Perempuan. Larinya perasaan kalau itu, Pak. Lebih ke perasaan. Perempuan dan anak. Sisanya itu materi. Kenapa makanya? Hal-hal yang kesenangannya berkaitan dengan perasaan itu sulit untuk hilangnya, Pak. Duit mah gampang digelatekin. Nah, itu kan rasanya masalah. Kan. Tapi kalau wah susah cari istri saya seperti itu, Mas. Cari istri seperti itu susah, Pak. Yang cantik banyak ya kan. Tapi yang seperti perasaan seperti itu susah, Pak. Nah, kenapa kalau untuk kaitannya dengan perasaan itu cara pengobatannya ketika kehilangan itu sulit, Pak. Bahkan bisa jadi perasaan itu dibawa sampai mati, Pak. Karena halnya perasaan, Pak. Kalau Pak Hendra ini yang penting katanya istrinya nurut sih, Pak. Suruh tengkurep gitu. Nurut jadi kata kuncinya tuh. Istri nurut, anaknya juga nurut. Ya. Tapi nurut juga repot juga, Pak. Repot juga. Repot, Pak. Harus ada sisi nakalnya seperti itu, Pak. Jadi disuruh tengkurep ngelawan. Nanti gitu. kayak nurut itu nanti kayak Pak, kayak oneng nanti, Pak. Bajuri itu, Pak ya. Itu dia. Kenurutan, Pak. Telepon, suami kamu kemana? Masuk ke kamar. Bilang aja lagi sakit. Keluar. Tadi suami saya bilang lagi sakit. Bilang aja orang yang gak ada. Bilang aja orang yang gak ada. Dia ngomongin lagi. Tadi suami saya bilang yang gak ada. Lama gak mumat kenurutan kayak gini malah. Jadi memang kenurutan juga gak bagus lagi, Pak. Standar-standar aja lah. Nurutan yang enggak gitu kan. Nakal yang enggak lah. Yang penting aman, bener kan. Kalau memang kita cari perempuan yang notabene-nya solehah katanya gitu. Ya balik lagi kepada kita kemampuannya kita, Pak. Bahkan kalau balik lagi yang unik kayak gini. Sampeyan jadi perempuan soleha, jadi perempuan soleha. Ya, sampai tadi bilang kan sama anak, jangan soleh-soleh, repot nanti kamu. Jangan soleh-soleh masih repot bagaimana? Terlalu soleh, nanti kamu suaminya jadinya kayak Fir'aun. Istrinya soleh apa? Oh, Siti Asia. Siti Asia itu kan. Terlalu soleh, Pak. Karena terlalu soleh, akhirnya dikasih suaminya bajingan. Sebagai cobaan. Nah, dan juga jangan terlalu soleh lagi kan. Ya, maksudnya jangan terlalu soleh, jadi laki-laki jangan terlalu soleh gitu. Nanti malah dikasihnya seperti istri Nabi Nuh, ya repot lagi kan. Nabi Yusuf juga. Nah ini kalau seperti, jadi standar-standar aja lah. Bahasanya kalau soleh kan kembalinya kepada apa namanya, kepada kepribadian kita. Dari soleh itu ya bukan berarti ya. Kalau kita lihat soleh itu artinya layak, Pak. Layak untuk berdampingan dengan sifat kita yang seperti ini gitu loh. Yang berdampingan dengan sifat saya seperti ini ya biasanya
nek rabine cerewet, ya kan. Istrinya cerewet, suaminya diem aja. Jadi wali, Ustaz. Wali baik Wali. malah. Baliknya lagi isinya diem, biasanya lagi petakilan, Pak. Biasanya lakinya itu ya kadang itu tadi, Pak. Pak, banyak tingkahnya kan itu. Memang disesuaikan itu loh, Pak. Disesuaikan. Sehingga layak untuk bisa mengisi satu sama lain. Di mana kekurangannya suami itu bisa ditutupi oleh istri dan kekurangannya istri itu bisa ditutupi oleh suami. Itu kan saling melengkapi sih. Statusnya kan huna libasul lakum antum libasul lahunna, ya kan. Kamu seperti pakaian bagi suamimu dan suamimu seperti pakaian bagi kamu. Istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Kan saling melengkapi, Pak. Gitu loh kan. Ya pakai baju doang nggak pakai celana ya repot, Pak ya. Sekarang kan satu otoritas yang intinya jodoh itu kan satunya menurut yang kuasa, biasanya udah ada inilah yang kuasa. Artinya satu sisi laki-laki ini pasangan ini yang sudah layak, yang sesuai menurut. Nah, ketika di tengah perjalanan kan kita ada suatu Masalah. sebaliknya itu menentang atau memang perbuatan diri sendiri atau memang sudah takdir. Perbuatan diri sendiri dulu, Pak. Perbuatan kebalikan kepala sendiri-sendiri kan. Ya kan, walaupun memang cerai itu perkara yang halal ya kan. Tapi tidak dianjurkan untuk diamalkan. Tidak ada anjuran untuk mengamalkan pokoknya malah itu. Maksudnya memang sangat terbayang-bayang dan teringat sekali Ustadz ngomong itu ya. Semudah itu talak jatuh, semudah itu juga untuk kembali gitu ya. Itu alhamdulillah sih. Jadi ya itu tadi. Asal jangan melibatkan pihak-pihak yang lain. Kalau sudah sampai ke mitoha itu ya. Itu yang repotan ini seperti itu, Pak. Iya. Yang repot malah. Jadi kitanya mau udah adem. Itu aslinya mah kalau Pak, kalau bisa ini untuk episode selanjutnya ya, Pak ya. Episode selanjutnya itu tidak ada orang di belakang layar. Pak Indra akhirnya ngomong juga. Nanti mah nyiapin meja. Kalau udah Saya nggak sangka se laptop ini.